Ini kami Tuhan yang rindu menikmati firman, rindu menikmati sabda. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, sebagai keyakinan kami bahwa firman adalah pedoman dalam hidup kami, penuntun dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus boleh berperan secara aktif dalam beberapa menit ke depan ini, ketika kami bersekutu dengan firman-Mu, hamba-Mu yang mengkomunikasikannya, setiap jemaat Tuhan yang menikmatinya, yang membaca, yang merenungkan bersama-sama di dalam pertolongan Roh Kudus. Setiap aspek yang terkait, baik itu pikiran mata kami, baik itu gerakan-gerakan kami, semuanya yang terkait di dalam kami menikmati firman-Mu, kami mohon dikelola oleh Roh Kudus demikian rupa, sehingga sungguh-sungguh kami terfokus dan menikmati berkat Tuhan. Kami pun menyadari ada yang tidak senang ketika kami bersekutu dengan firman-Mu. Tidak lain dia adalah iblis dengan segala kelicikannya, mengalihkan perhatian kami, mengalihkan konsentrasi kami, sehingga kami tidak mendapat manfaat dari firman-Mu. Kami tolak dia di dalam nama Yesus. Nah, biar Roh Kudus semata-mata dan hanya Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Ya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini hari yang luar biasa ya. Hari Minggu istimewa. Sebenarnya Pak Supri juga datang. Saya udah undang dia bahwa Mama Dorothy ulang tahun. Ya. Iya, kami datang katanya. Jalannya masih rusak enggak? Saya udah bilang memang masih rusak tapi sedang diperbaiki. Ya, supaya dia datang. Dia bilang oke, kami usahakan katanya. Saya tunggu-tunggu tadi nggak datang. Ini jatahnya dia nanti masuk ke saya. Ya, selamat ulang tahun buat Mama Dorothy ya. Nanti akan disampaikan juga, ini pendahuluan aja. Lalu yang berikut juga, ya beberapa yang teman-teman yang bersaksi, terima kasih banyak. Ada Pak Anifan ya, senang sekali. Ya, ini khotbah pertama tadi ya, ini khotbah kedua sekarang. Luar biasa suaranya ya. Terima kasih untuk Pak Beni juga, yang memberkati kita sekalian. Di tengah-tengah kita ada orang tua saya juga. Ya, ada mama saya, bisa berdiri ya. Mama bisa berdiri. Ya. Ini orang tua kandung saya. Kalau orang tua yang bukan kandung ya Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk. Oke, ini mama saya, dan Tuhan pakai mama saya untuk melahirkan saya di planet bumi ini. Saya anak kedua dan anak pertama di Sumba, dan anak ketiga juga di Sumba, yang dulu Betty pernah di sini juga, dan yang keempat ya ada yang kelima juga laki-laki. Ini yang bungsu ini, yang baru sudah. Jadi udah semua udah sarjana semua. Yang satu laki-laki itu sarjana pertanian dan peternakan. Iya, kampung halaman ya. Senang sekali pada hari ini saudara-saudara, dan saya dari tadi coba melihat jam, sudah jam 11 lewat. Biasanya kita selesai ibadah itu jam setengah 12. Mudah-mudahan hari ini gak sampai jam 12, karena biasanya jam 12 itu jam makan siang. Mudah-mudahan semua waktunya cukup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca atau membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18. Ayat 1 sampai dengan 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca secara silih berganti ya. Baca secara silih berganti.
saya ayat 1 dan Bapak Ibu ayat yang genap. Perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Yang berbahagia ialah yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang ingin saya sharekan bagi kita dalam kesempatan ini ialah berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Apa tema kita? Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Kalau PKMB yang belajar bahasa Inggris, ya, pray continuous until something happen. Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi apa? Berdoa terus. Ya. Kalau belum terjadi berdoa terus. Paulus juga pernah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 kalau tidak keliru. Ya. Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Atau dalam terjemahan lain disebut dengan terus meneruslah berdoa. Berdoa itu sangat penting, saudara. Berdoa itu sangat penting sekali. Bahkan dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama ada pengalaman, ada banyak pengalaman di dalam perjanjian lama. Tapi ada satu pengalaman yang juga dalam perjanjian baru diungkit kembali. Ada di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Raja-Raja, lalu kemudian saking pentingnya diungkit kembali di dalam perjanjian baru. Siapa yang doanya dalam perjanjian lama? Elia. Ya, Elia berdoa supaya hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Hujan benar-benar tidak turun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita di Kelapa Nunggal saja, nggak hujan selama seminggu aja udah panasnya bukan main. Bayang nggak? 3 tahun nggak hujan, tambah 6 bulan. Wah, 1 hari nggak hujan debu udah kemana-mana. Bagaimana kalau 2 hari? Dan seterusnya. Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun, benar tidak turun. Dan dia berdoa kembali supaya Tuhan mencurahkan hujan. Apa yang terjadi? Tuhan juga mencurahkan hujan. Tuhan mencurahkan hujan. Itulah yang kemudian ketika seorang Yakobus sebagai gembala jemaat yang ada di Yerusalem, ketika dia menasihati jemaat, dia mendorong jemaat yang ada di Yerusalem supaya mereka tetap berdoa. Yakobus berkata begini kepada jemaat, doa orang benar besar kuasa. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar, orang Kristen, orang yang takut Tuhan, kalau dia berdoa, doanya itu besar kuasanya. Lalu kemudian di ayat 17, Yakobus mengangkat tokoh yang dalam perjanjian lama tadi, siapa namanya? Elia. Yakobus mengemas dengan kalimat yang sederhana dan dia berkata begini, Elia juga manusia biasa, sama seperti kita.
Walaupun dia manusia biasa, ketika dia berdoa dengan penuh iman supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar doa. Dan juga ada contoh-contoh yang lain, saudara-saudara. Ada Hana misalnya, ada Elisabeth, ada Sakaria, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang kalau berdoa kepada Tuhan atau dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam masalah hidup mereka, seolah-olah menghadapi jalan buntu, datang bersimpu di kaki Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Itu sebabnya beberapa penulis berkata begini. Sebut saja salah satu contoh, namanya Maurice Cerello. Ketika ayahmu, ketika mamamu, ketika saudara-saudaramu, ketika keluargamu tidak lagi bisa diharapkan, tidak lagi bisa menolong kamu, tidak lagi bisa memberkati kamu, saudara, tidak lagi memperhatikan kamu, seolah-olah dunia mengabaikan kamu, kamu seolah tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kamu masih punya sesuatu. Apa itu sesuatu? Doa. Harus punya. Ketika semua orang mengasingkan kita, ketika kita tidak punya apa-apa lagi dalam hidup ini, mungkin hanya baju di badan, kita masih punya sesuatu sesungguhnya, yaitu berdoa. Mengapa? Karena keyakinannya doa itu besar kuasa. Doa itu besar kuasa. Saudara-saudara, orang atau jemaat, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kemampuannya, orang yang mengandalkan kebolehannya, orang yang mengandalkan kepandaiannya, dia akan jatuh. Saya teringat tadi kesaksian Pak Hanifan ya, teman dia sudah bawa-bawa, merasa dia sudah jago-jago, bakar tangan juga tidak menyala. Dia merasa paling jago sudah, tapi peluru datang, karena jatuh dulu. Di Alkitab juga ada. Siapa namanya itu? Goliat. Merasa perkasa orang Filistin, jago, hebat, luar biasa. Saudara-saudara, Daud datang. Daud berkata, ketika semua orang takut dengan seorang the giant, artinya seorang yang perkasa ini, saudara-saudara, Daud datang. Dia hanya pakai apa namanya itu, ya, ada bahasa Alkitabnya, ayat, iya. Jadi kalau bahasa Sunda itu kapeti namanya itu, iya, ada kapeti namanya itu. Tapi ada bahasa Alkitab saya lupa, ya. Nah, itulah dia. Saudara-saudara, yang menarik itu begini, Daud bilang begini, aku menghadapi engkau di dalam nama Tuhan Allah Israel. Yesus belum ada. Aku menghadapi engkau di dalam nama Tuhan Allah Israel. Saudara, baru dia lemparkan, saudara. Ada lubang sedikit di sini kan? Mungkin lubang angin ke apa itu? Iya. Seolah memang lubang itu disiapkan supaya Daud nanti lempar pasien sini. Kena di sini, Mas. Seorang yang tinggi besar, perkasa, saudara, langsung dah. Orang angkat-angkat Daud, saudara. Tuhan pakai seorang yang tidak perkasa ini. Tuhan pakai seorang yang parasnya kurang meyakinkan ini, badannya kurang meyakinkan, tidak unggul daripada saudara-saudara yang lain, saudara. Tuhan pakai dia, saudara, untuk menjadi raja. Tuhan pakai dia. Kenapa, saudara? Karena dia mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kekuatannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, konteks kita yang kita baca ini, Yesus berbicara kepada banyak orang yang mengikuti dia. Di ayat yang pertama ini, saudara, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang yang datang berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus memberikan perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Jadi substansi dari pengajaran Tuhan Yesus, berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Itu ayat 1 ini, temanya sebenarnya ayat 1. Yesus memberitahu kepada orang-orang yang ada di situ, berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Dia mengangkat perumpamaan. Ya, dia mengangkat perumpamaannya ialah di Israel kala itu, saudara-saudara, yang menguasai adalah Roma, ya. Jadi dalam konteks pemerintahan biasanya dipilih beberapa pengacara-pengacara, dipilih beberapa hakim, orang-orang yang hebat. Mereka cakap dalam menangani berbagai perkara. Itu orang-orang pilihan pemerintah, orang-orang pemilihan pemerintah Romawi. Jadi kalau ada yang punya masalah, lalu minta tolong kepada hakim, dan hakim itulah yang punya kewenangan, punya kapasitas, punya ilmu, punya pengalaman, punya segala-galanya dapat menyelesaikan perkara tersebut. Tapi saudara-saudara, hakim ini tidak serta-merta diminta seperti itu, walaupun pemerintah yang sudah mendaulat dia, tapi mesti pakai begini nih. Apa yang begini-begini? Nah, ini hanya jemaat di sini yang tahu. Jadi saudara harus pakai uang. Lalu seorang janda. Janda itu karena konotasinya miskin. Tuhan memberi perumpamaan. Seorang janda, dia punya persoalan. Tapi janda ini tidak punya daya menyelesaikan persoalan ini. Peraturan yang sudah dibakukan ialah harus meminta pertolongan seorang hakim. Dan hakim yang sudah didaulat itu dialah yang akan memfasilitasi menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ada masalah dari pihak seorang janda ini. Masalahnya apa? Enggak punya KP. Wah, tidak punya uang bukan alasan bagi seorang untuk tidak dapat jalan keluar. Amin. Iya, saudara. Tidak punya uang bukan alasan bagi seorang perempuan yang tanpa suami ini masalahnya tidak bisa diselesaikan. Tidak punya suami bukan berarti menjadi alasan bagi seorang tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Saudara, yang menarik dari seorang janda ini, saudara, yang membuat Yesus seolah-olah dalam tanda petik, membuat Yesus harus menjadikan dia contoh. Ini seolah-olah tidak ada contoh yang lain untuk menegaskan kepada mereka-mereka yang diajar Tuhan bahwa kalau berdoa terus-menerus itu, kenapa Yesus tidak pakai Elia menurut saya? Yesus kenapa tidak pakai Abraham? Kenapa Yesus tidak pakai Musa? Kenapa tidak pakai tokoh-tokoh yang lain? Tapi kenapa Yesus harus menggunakan perempuan janda ini untuk menegaskan jawaban doa kepada orang-orang yang menghadapi Tuhan Yesus? Yesus tertarik dengan seorang janda ini. Dia tidak punya suami, dia tidak punya uang, dia harus berhadapan dengan seorang hakim yang memang mentalitasnya harus pakai duit, saudara-saudara. Dan keunggulan bagi seorang janda ini, dia datang kepada hakim. Satu kali dia datang, hakim ini bilang apa? Aku sibuk. Baca baik-baik. Hakim tidak bisa. Lalu kemudian dia datang lagi, nggak bisa lagi. Saking terus menerusnya tidak jemu-jemu, Alkitab menggunakan ya, tidak jemu-jemu datang kepada hakim ini. Hakim ini bilang apa? Bisa baca di ayat yang ke? Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena si janda ini, apa di situ dikatakan? Menyusahkan aku. Bagaimana dia menyusahkan? Bagaimana dia bisa menyusahkan? Menyusahkan begini. Hakim ini kan punya rumahnya bagus kan? Rumahnya bagus. Pagi-pagi hakim mau berangkat ke kantor, ibu janda udah ada di depan rumah. Pagi Pak Hakim,
tolonglah saya Pak Hakim. Pak Hakim bilang apa? Aduh Pak, waktunya saya harus ke kantor nih. Karena Pak Hakim udah tahu ini pasti nggak ada uang kan? Dia jalan. Pak Hakim pakai mobil. Pak Hakim pakai mobil, dia jalan. Ibu Jana ini pakai ojek. Pakai Grab kan ya? Pakai Gojek ya? Pak Hakim belum nyampe kantor karena macet di Cibubur, udah sampai duluan dia. Ya, Pak Hakim duluannya jalan-jalan di Cipain, ada kantor di Kelapa Pasing kan? Udah sampai di kantor duluan. Begitu Pak Hakim turun dari mobilnya, ibu itu ada lagi di situ. Baru buka pintu mobil mau turun, ketemu lagi. Pak Hakim tolong perkara saya. Waduh Pak Hakim ini mulai terganggu terus kan? Pak Hakim mau berangkat kerja, ada lagi dia. Mau makan siang, ada lagi dia. Dimanapun Pak Hakim pergi, janda ini mengikuti terus. Mengapa? Karena dia sangat yakin aturan yang sudah dibakukan, perkara yang dialami oleh ibu janda ini hanya bisa diselesaikan apabila hakim turun tangan. Kalau orang lain bisa menyelesaikan, mungkin nggak akan kejar dengan hakim. Ini peraturannya. Sehingga dia cari terus hakim ini, dan sampai hakim ini bosan, hakim ini terus merasa terganggu, dan dia ambil kesimpulan, daripada ibu ini mengganggu saya terus menerus, daripada dia mengganggu saya terus menerus, lebih baik saya tolong perkaranya. Ini yang membuat Tuhan Yesus tertarik mengangkat contoh ini. Ini yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menjadikan dia contoh pembelajaran bagi orang yang hadir di situ. Tuhan kita jauh lebih baik dari hakim ini. Amin. Kalau hakim yang jahat saja didatangi terus menerus oleh karena dia merasa terganggu dan dia menolong saya dan saudara-saudara, Tuhan kita hatinya lebih lembut, kebaikannya teruji kalau kita datang berdoa siang dan malam kepadanya. Sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Sehingga kalau saya, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan penuh keyakinan kita datang kepada Dia, saudara-saudara, hakim yang jahat saja bisa menolong orang, apalagi Tuhan kita. Apalagi Tuhan kita, saudara-saudara. Hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya, hati yang sungguh-sungguh tulus datang kepadanya, saudara, dia dapat menolong. Inilah saudara yang menyebabkan Tuhan sendiri mengangkat perumpamaan seorang janda ini dan disampaikan kepada mereka yang mendengarkannya sebagai pembelajaran. Betapa penting bagi saya dan saudara-saudara, betapa penting bagi para pendengar kala itu melihat contoh dari seorang janda ini. Kemiskinannya tidak menjadi hambatan untuk memperoleh kemenangan dalam perkara itu. Tanpa suami tidak menjadi hambatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi semangatnya, imannya, saudara-saudara, kerja kerasnya, pantang menyerah, saudara-saudara, ini menjadi pembelajaran yang penting sekali. Saudara-saudara, dia maju terus dan dia bekerja terus dengan sungguh-sungguh dan setulus hati. Dan pertolongan datang dalam keluarganya. Perkaranya diselesaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya beberapa tahun apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi perkara kita, apa yang menjadi penderitaan kita, sebatas yang saya tahu. Sebatas yang saya tahu. Jadi kalau Pak Beni punya persoalan, yaitu pengen menikah. Jadi Pak Beni pengen menikah, ada calon istri. Tapi ada persoalan. Persoalannya ialah karena dia orang kampung sini ya Pak Beni ya. Orang kampung sini, jadi Pak Beni minta supaya pelayanannya menjadi pelayanan yang khusus. Jangan sampai nanti berefek kepada lingkungan dan gereja ini, menurut Pak Beni. Itu menurut manusia ya. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki, betul-betul sungguh-sungguh, betapapun resikonya kita hadapi, datang saja. Apalagi Tuhan sudah bawa Pak Tanipa di tengah-tengah kita kan.
Hanifan yang maju nanti ya. Setelah Pak Hanifan baru tulang Pak Dedi ya. Pak Pendeta paling belakang gitu. Ini ya. Saudara-saudara, kita punya pergumulan masing-masing, kita punya masalah, kita punya kesulitan masing-masing. Saya tidak tahu persis apa menjadi persoalan kita pribadi lepas pribadi. Persoalan suami mungkin, istri mungkin, anak-anak mungkin, dan sebagainya. Tapi pelajaran penting bagi kita pada hari ini, saudara. Tuhan bisa menyelesaikan itu. Tuhan bisa menyelesaikan. Itu yang penting saya. Tuhan bisa menyelesaikan. Jangan mengukur diri kita, saudara. Jangan mengukur diri kita tidak sanggup, kurang dalam banyak hal, miskin, janda, duda, atau apapun lah, saudara. Yesus menggunakan contoh seorang perempuan janda yang lemah, yang banyak kekurangannya, memecahkan perkara yang luar biasa tanpa menggunakan uang, hanya kerja keras. Kalau orang lain mungkin nggak kerja keras, mungkin gengsi segala macam, dia menggunakan uang kan? Menggunakan uang. Janda ini luar biasa. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kerja keras yang tidak jemu-jemu, minta yang tidak jemu-jemu, memohon tidak jemu-jemu, Tuhan pasti akan suka. Ada salah satu pengajaran khotbah di bukit, saudara-saudara. Pengajaran khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-8. Di pasal 7 itu ada, mintalah maka akan carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi itu Tuhan Yesus menyampaikan dalam pengajaran. Lalu kemudian saya menyelidiki, saudara, saya mengamati, saudara. Benar, kalau Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ini menarik sekali. Orang yang mencari, saya punya moto. Kita ngobrol-ngobrol entah bagaimana, kuncinya nggak ada. Jadi kalau saya mencari, alasannya jelaskan. Saya punya kunci. Saya punya kunci motor. Sehingga saya mencari. Saudara, di rumah ada simpan uang di lemari. Katakanlah Mama Doti simpan di lemari ada sekitar 5 juta, 10 juta gitu. Lalu kemudian Mama Doti mencari uang karena tidak ada di tempat yang semula. Saya 5 juta. Mama Doti mencari. Mencarinya di mana? Bukan hanya mencari di tempat yang lemari itu kan? Mungkin di piring-piring di dapur juga Mama Doti buka. Mungkin di pelafon-pelafon juga coba buka. Siapa tahu ada di? Ya. Bisa dibuka, segala kemungkinan bisa dilakukan. Kenapa coba alasannya? Karena Mama Doti merasa pernah menyimpan uang tersebut. Kalau Mama Doti nggak pernah menyimpan 5 juta lalu kemudian mencari saudara, saya kira nggak mungkin banget ya. Bisa paham ya? Kalau Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan dapat. Tuhan sudah sediakan, amin? Iya, saudara. Tuhan sudah sediakan. Kalau kita minta, Tuhan sudah sediakan, maka kita meminta kepadanya. Jangan jemu-jemu, saudara. Tuhan sediakan. Ada satu ilustrasi yang ditulis dalam bukunya yang bernama Wilkinson. Buku itu sudah diterjemahkan. Dia kasih ilustrasi mengenai seorang Om Jonas. Om Jonas ini dia hidup biasa-biasa aja seperti orang Kristen di GBC Kauripan. Biasa-biasa aja dia. Dia mau minta mobil, atau merasa malu kan? Atau rumah aja masih ngontrak ini minta mobil, kalau misalnya gitu ya, ini Pak Jonas ini. Waduh mau minta mobil, aduh kayaknya dia motor pendeta aja masih nyicil aja kan, nggak mungkin minta mobil merasa malu kan? Wah si Jonas ini dia. Tapi dia setia sama Tuhan. Pak Jonas ini luar biasa. Meninggal dia. Meninggal Pak Jonas. Tuhan Yesus dia mau datang masuk surga ini ya. Ini ilustrasi. Saya belum pernah ke surga. Begitu dia datang ke sana, oh Jonas datang.
Katanya panggil Petrus. Coba ajak si Jonas dulu, lihat dulu di gudang sana. Kasih tunjuk dia dulu yang berkat-berkat yang sudah saya sediakan tapi dia belum minta. Wah, ya udah. Si Petrus langsung, ayo Jonas, bawa dia ke. Udah, di sana kan begitu datang aja canggih kan, di surga itu kan canggih. Begitu datang aja kotak Jonas langsung datang sendiri kan. Jadi kalau datang itu Lai Agung kan, begitu datang bukan El yang duluan, tapi Agungnya A-nya yang duluan. Itu Lai itu saya tambah sendiri. Jadi begitu datang langsung kotak Agung itu datang. Udah, sama dengan Jonas. Begitu datang langsung C-nya datang. Kotaknya datang. Lalu Pak Petrus ini sengaja agak mundur-mundur sedikit kan, agak ke tempat yang lain gitu. Dia buka kotak begini. Langsung begitu di dalam kotak itu dia lihat saudara-saudara, di situ Tuhan sediakan rumah, sudah sediakan mobil, langsung dia kaget begini kan. Salah lihat apa gimana saya? Dia lihat lagi begini. Benar saudara, Tuhan sediakan rumah dan Tuhan sediakan mobil. Kalau dia minta Tuhan sudah siapkan. Tapi masalahnya si Jonas nggak minta. Dia meremehkan dirinya. Aduh, apalah saya ini pekerjaan begini, pendidikan begini, minta rumah, minta mobil, nanti dipikir berlebihan. Mintalah maka kamu akan mendapat. Minta dengan penuh iman, saudara. Minta dengan penuh iman. Ini bukan berarti minta tanpa tahu diri, bukan, saudara. Tapi kita menghadap Tuhan datang dengan penuh iman. Rasanya tidak berlebihan. Saya dari keluarga petani misalnya. Saya dari keluarga petani. Dan saya punya iman misalnya. Saya ingin menjadi pendeta. Saya ingin menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Apakah itu berlebihan? Ya tidak. Seringkali kita mengukur diri kita sendiri, saudara. Kita sendiri membatasi diri kita sendiri. Oh, saya keadaannya begini, saya penampilannya hanya begini, saya pendidikannya hanya begini, sehingga kita enggan untuk meminta sesuatu yang spektakuler kepada Tuhan. Sementara Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima, cari kamu akan mendapat, ketok pintu dibukakan. Itu jaminan, saudara. Doa pasti dijawab oleh Tuhan kalau kriterianya seperti itu. Kriterianya seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Perumpamaan yang diambil Tuhan. Saya renungkan ulang-ulang, saudara. Saya renungkan luar biasa Tuhan. Dia pakai seorang yang janda, dia pakai seorang yang miskin, dia pakai seorang yang tidak punya kekuatan politik, dia pakai seseorang yang sangat terbatas dalam banyak hal, dan memecahkan perkara besar, yaitu menyelesaikan masalahnya. Yang semestinya menggunakan uang, semestinya menggunakan otoritas, semestinya menggunakan kolega dan sebagainya, bisa diselesaikan oleh sendiri janda itu. Mengapa? Dia punya tekniknya, yaitu mendatangi hakim ini dengan terus menerus, tidak menyerah, tidak patah arang, tidak putus asa. Saudara-saudara, dia datang terus, sampai hakim yang jahat ini menolong dengan cara yang negatif, nggak peduli. Walaupun caranya negatif dia menolong, bukan itu isu utamanya. Isu utamanya ialah dia tidak jemu-jemu datang dan perkaranya selesai. Itu utamanya. Lalu kemudian dikontraskan dengan Yesus Tuhan kita. Tuhan kita lebih dari hakim yang jahat. Kalau hakim yang jahat saja dia menolong orang dengan terpaksa, tapi tetap menolong. Tuhan kita Allah yang adil dan setia yang baik. Dia akan menolong kita bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dia menolong saya dan saudara. Itu sebabnya saya setuju dengan Pak Taliban yang berkata, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan itu penting. Itu yang utama. Mengandalkan Tuhan itu yang utama. Jangan pernah menganggap sia-sia waktu untuk datang beribadah setengah jam, 1,5 jam di gereja. Jangan pernah menganggap sia-sia memberi persembahan. Jangan pernah menganggap menyanyi itu sesuatu membuang-buang waktu, saudara. Selama segala sesuatu yang kita lakukan semuanya terorientasi dan berpusat kepada Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara,
hidup kita bagi Tuhan. Amin. 38 tahun bagi Tuhan. Saudara-saudara, ini saatnya kita mengabdikan bukan hanya persembahan kita, tapi waktu kita untuk Tuhan. Amin. Uang kita untuk Tuhan, hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Karena apa? Hidup ini sementara. Dalam menghadapi hidup ini bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Gereja kita punya pergumulan. Kita ingin tempat ibadah yang permanen. Amin. Kalau belum dapat tempat ibadah permanen, jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya sering kali menyaksikan di sini juga. Ini karena mama saya ada, lalu kemudian saya ceritakan buka. Betul. Saya sering kali pernah katakan, orang tua kami ini orang yang setia sekali dalam Tuhan. Ya, sebelum berangkat berdagang atau bertani itu berdoa itu dulu. Jam 5 pagi ya. Jam 5 udah doa. Pendeta aja nggak begitu. Saya kadang-kadang jam 5 masih tidur juga. Untung ada istri yang bangunkan. Sekarang pulang malam gitu. Saudara-saudara, orang tua, walaupun berdua dengan bapak, berdoa. Dari zaman saya masih kecil. Kadang-kadang adik-adik saya juga, mereka udah bangun, mereka bangunkan saya, bisa saya tendang mereka. Ya. Karenanya, ini masih gelap, masa berdoa kan gitu. Udah kedinginan lagi di semua itu dingin sekali. Udah kedinginan bangunkan berdoa. Waduh. Sekarang kami bersyukur. Berkat doa, saudara-saudara. Berkat doa kami kalau ada di sini, berkat doa. Saya juga nggak pernah pikir jadi pendeta kan. Saya dulu sekolahnya merantau itu sekolah jurusan elektronik, saudara. Saya elektronik, bagian listrik dulu. Saya juga mengerti dulu bongkar segala macam, TV, tape, saya bongkar juga bisa dulu. Memang masangnya itu yang susah. Ternyata saya tahu, oh saya cocoknya itu bukan bongkar alat elektronika. Berarti waktu saya sekolah dulu itu sia-sia. Kayaknya saya harus sekolah belajar Alkitab supaya bongkar tuh jiwa-jiwa yang belum bertobat gitu, bawa kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, doa kami semua bisa selesai dan mama datang untuk menghadiri acara wisuda. Adik tadi sudah bersaksi. Hari kami